Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahima Yang Sari, Eskom Mkom. Nah, untuk kali ini dengan mata kuliah Bisnis Cerdas. Nah, tema hari ini yaitu tentang data mining. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian ya, nah pengenalan singkat dulu tentang data mining. Nah, saat ini data mining sudah menjadi salah satu pusat perhatian para akademisi maupun praktisi. Nah, berbagai macam riset dan pengembangan data mining telah memberikan banyak produk yang berguna bagi masyarakat luas. Nah, itu pengenalan singkat tentang si data mining. Nah, sekarang kita masuk apa itu data mining. Nah, data mining ada berbagai macam pendapat para ahli ya. Nah, di sini menurut Fayed, data mining adalah langkah analisis terhadap proses penemuan pengetahuan di dalam basis data atau knowledge discovery database yang lebih dikenal dengan KDD ya. Pengetahuan bisa berupa pola data atau relasi antar data yang valid. Nah, si data mining juga merupakan gabungan dari sejumlah disiplin ilmu komputer. Nah, sebagai proses penemuan pola-pola baru dari kumpulan-kumpulan data yang sangat besar atau berjumlah besar, meliputi beberapa metode, salah satu beberapa metode ya, di antaranya artificial intelligence, machine learning, statistik, database system. Nah, data mining ditujukan untuk mengekstrak atau mengambil intisari dari pengetahuan dari sekumpulan data sehingga dapat struktur ya yang dapat dimengerti oleh manusia serta meliputi basis data dan manajemen data, pemrosesan data, pertimbangan model dan inferensi, ukuran ketertarikan, pertimbangan terhadap struktur yang ditemukan. Nah, data mining adalah teknik ya yang relatif cepat dan mudah untuk menemukan pengetahuan, pola atau relasi antar data secara otomatis dengan menggabungkan 4 disiplin ilmu komputer ya. Nah, itulah pengertian dari data mining menurut para ahli. Nah, lanjut ke proses dari data mining. Nah, secara sistematis ada tiga langkah utama dalam data mining. Ya, yang pertama yaitu eksplorasi atau pemrosesan awal data, yang mana terdiri dari pembersihan data, normalisasi data, transformasi data, penanganan data yang salah, reduksi dimensi, dan lain sebagainya. Yang kedua, membangun model dan melakukan validasi. Nah, yang ketiga, penerapan. Bagaimana menerapkan model pada data yang baru untuk menghasilkan perkiraan atau prediksi masalah yang diinvestigasi. Nah, selanjut ke fungsi dari data mining. Nah, data mining memiliki banyak sekali fungsi ya. Nah, untuk fungsi utamanya itu terdiri dari dua, yaitu deskriptif dan prediktif. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke deskriptif. Nah, di mana fungsi deskriptif dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data. Nah, data itulah yang nantinya yang dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dengan fungsi deskriptif, nah nantinya bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lain, jika pola yang berulang dan bernilai, itulah karakteristik dari sebuah data bisa diketahui. Oke, lanjut ke yang kedua, prediktif, di mana fungsi prediktif
adalah sebuah proses nantinya yang akan menemukan pola tertentu dari suatu data, yang mana pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel yang ada pada data. Nah, ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Oke, lanjut ke tugas dari data mining. Nah, ada beberapa tugas dari data mining itu sendiri. Yang pertama yaitu klasifikasi. Nah, di mana klasifikasi ini adalah menggeneralisasikan struktur yang diketahui untuk diaplikasikan pada data-data baru. Nah, contohnya klasifikasi penyakit ke dalam sejumlah jenis. Nah, ya. Selanjutnya, yang kedua, klasterisasi. Klasterisasi atau clustering yaitu mengelompokkan data yang tidak diketahui sebelumnya, nah, ke dalam sejumlah kelompok tertentu sesuai dengan ukuran kemiripannya. Jadi dengan klasterisasi ini kita dapat mengelompokkan data-data. Yang ketiga, regression, di mana untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data pada kesalahan prediksi. Nah, seminimal mungkin ya kesalahannya. Lanjut, yang keempat yaitu deteksi anomali. Yang kelima, asosiasi rule, yaitu mencari relasi antar variabel. Nah, yang keenam, perangkuman atau summarization, yaitu menyediakan representasi data yang lebih sederhana, meliputi visualisasi dan pembuatan laporan. Nah, selanjutnya kita masuk ke penerapan dari data mining. Nah, penerapan dari data mining ini bisa digunakan di berbagai sektor ya, mulai dari sektor bisnis, manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya yang pertama yaitu market analysis dan manajemen. Nah, yang pertama target pemasaran, seperti menemukan kelompok pelanggan yang memiliki karakter yang sama, contohnya minat, tingkat pendapatan, kebiasaan belanja. Yang kedua yaitu analisis lalu lintas pasar, yaitu menemukan hubungan antar produk, penjualan, dan prediksi berdasarkan asosiasi tersebut. Yang ketiga, analisis kebutuhan pelanggan. Nah, di sini contohnya identifikasi produk terbaik ya untuk berbagai kelompok pelanggan. Kita dapat memprediksi faktor apa yang menarik pelanggan baru. Nah, menyediakan informasi ringkasan, laporan ringkasan, informasi statistik. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu corporate analysis risk dan manajemen, yaitu penerapan data mining dalam sektor perusahaan. Nah, yang pertama yaitu perencanaan keuangan dan evaluasi aset. Nah, misalnya analisis dan prediksi arus kas, analisis klaim kontingensi untuk mengevaluasi aset. Nah, yang kedua yaitu planning perencanaan sumber daya, misalnya merangkum dan membandingkan sumber daya dan pengeluaran. Yang ketiga yaitu persaingan, misalnya memantau pesaing dan arah pasar, mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas dan penetapan harga berbasis kelas